Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Hafiz Hermanda Putra dengan NIM 2101646, Mailani Putri Wardana 210161556, dan Melda Yunita Putri 2101633 akan menampilkan presentasi kami dengan judul Genre Sastra Klasik Nusantara. Yang pertama, menurut Atil 1988, halaman 22, kata sastra berasal dari bahasa Sanskerta dengan akar kata sas yang merupakan kata kerja turunan yang berarti mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk atau instruksi. Akar kata sas mendapat akhiran tra yang menunjukkan alat atau sarana. Oleh karena itu, berdasarkan proses pembentukan katanya, sastra bermakna alat untuk mengajar, buku petunjuk, buku instruksi, atau pengajaran. Kata sastra kemudian mendapatkan tambahan su yang berarti baik atau indah, sehingga kata itu menjadi susastra. Namun, kata susastra tidak ada dalam bahasa Sanskerta. Oleh karena itu, kata sastra merupakan ciptaan masyarakat Jawa atau Melayu. Lalu yang kedua, pembagian istilah teks sastra klasik dan modern ditinjau berdasarkan kurun waktu penulisan karya sastra tersebut serta berdasarkan isi dan bentuk atau tipografi karya sastra tersebut. Pembabakan sastra klasik di Indonesia dimulai dari perkembangan sastra Hindu, sastra Islam, dan sastra Melayu, kemudian berakhir sebelum abad ke-20. Sastra Hindu adalah karya sastra yang mengandung nilai-nilai budaya Hindu. Sastra Hindu berkembang melalui bahasa Kawi. Naskah sastra Hindu ditulis dalam huruf Jawa kuno. Lalu yang ketiga, sastra Melayu klasik adalah cikal bakal dari sastra Indonesia. Perbedaannya dengan sastra Indonesia terdapat pada bahasa yang digunakan, serta bentuk atau tipografi karya sastra. Lalu saya akan lanjut kepada materi kedua, karakteristik sastra klasik Nusantara. Karakteristik sastra klasik sangat berbeda dengan sastra modern. Untuk mengenal apakah sebuah karya sastra merupakan karya Melayu klasik atau karya sastra modern, harus mengetahui ciri-cirinya. Berikut uraiannya. Yang pertama adalah anonim. Anonim dalam artian tidak diketahui siapa pengarangnya. Ini disebabkan karena tempo dulu tidak banyak orang yang mengejar popularitas sehingga pengarangnya lebih fokus untuk menyajikan mahakarya yang menitik beratkan pada fungsi cerita. Yang kedua, bertema istana sentris. Pada sastra klasik Nusantara, tema yang diangkat adalah kerajaan. Tokoh utama biasanya adalah raja, ratu, pangeran, atau putri yang memiliki kesaktian. Biasanya juga bercerita mengenai kisah percintaan dan berakhir bahagia. Yang ketiga, bernilai budaya lokal. Karya klasik biasanya mengusung budaya lokal, sehingga dari cerita karya sastra Melayu klasik, pembaca bisa mendapat gambaran moral masyarakat yang hidup masa lampau. Yang keempat, disampaikan secara lisan. Sastra klasik disebarkan secara lisan. Penyebabnya, karena pergerakan zaman dahulu sangatlah lambat jika dibandingkan dengan konvoi masyarakat di zaman modern ini. Oleh karena itu, penyebaran budaya dan cerita secara lisan akan lebih mempercepat tersebarnya cerita dibandingkan dengan menggunakan media tulis. Yang kelima, didaktis. Memberikan pesan mendidik kepada masyarakat, baik pesan moral maupun pesan keagamaan atau religius. Tradisional. Sastra klasik mempertahankan kebiasaan masa lampau, tradisi, dan adat istiadat. Yang ketujuh, klasik imitatif. Sastra klasik bersifat tiru-menuru yang turun-menurun. Yang ke-8, universal. Sastra klasik berlaku di mana saja, kapan saja, dan untuk siapa saja. Baiklah, saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu contoh sastra klasik Nusantara. Yang pertama adalah hikayat. Hikayat adalah salah satu bentuk karya sastra, terutama dalam bahasa Melayu yang berisikan tentang kisah cerita dan dongeng. Umumnya mengisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawanan seseorang lengkap dengan keanehan, kesaktian, serta mukjizat tokoh utama. Contohnya, Hikayat Amir. Dahulu kala di Sumatera, hiduplah seorang saudagar yang bernama Syah Alam. Syah Alam mempunyai seorang anak bernama Amir.
Amir memiliki uang banyak yang diberikan oleh ayahnya. Setiap hari dia membelanjakan uang tersebut. Karena sayangnya pada Amir, Syah Alam tidak pernah memarahinya. Syah Alam hanya bisa mengelus dada. Lama-kelamaan Syah Alam jatuh sakit. Semakin hari sakitnya semakin parah. Banyak uang yang dia keluarkannya untuk pengobatan. Tetapi tidak kunjung sembuh. Akhirnya mereka jatuh miskin. Penyakit Syah Alam semakin parah. Sebelum meninggal, Syah Alam berkata, "Amir, ayah tidak bisa memberikan apa-apa lagi padamu. Engkau harus bisa membangun usaha lagi seperti ayah dulu. Jangan kau gunakan waktumu sia-sia, bekerjalah yang giat, pergi dari rumah. Usahakan engkau terlihat oleh bulan, jangan terlihat oleh matahari." "Ya ayah, aku akan turuti nasihatmu." Sesaat setelah Syah Amir meninggal, ibu Amir juga sakit parah dan akhirnya meninggal. Sejak saat itu, Amir bertekad untuk mencari pekerjaan. Ia teringat nasihat ayahnya agar tidak terlihat matahari, tetapi terlihat bulan. Oleh sebab itu, kemana-mana ia selalu memakai payung. Pada suatu hari, Amir bertemu dengan Nasaruddin. Dia seorang menteri yang pandai. Nasaruddin sangat heran dengan pemuda yang selalu memakai payung itu. Nasaruddin bertanya kenapa dia berbuat demikian. Amir bercerita alasan yang berbuat demikian. Nasaruddin tertawa. Nasaruddin berujar, "Begini ya Amir, bukan begitu maksud ayahmu dulu. Akan tetapi, pergilah sebelum matahari terbit dan pulanglah sebelum malam. Jadi tidak mengapa engkau terkena sinar matahari." Setelah memberi nasihat, Nasaruddin pun memberi pinjaman uang kepada Amir. Amir disuruhnya berdagang sebagaimana dilakukan ayahnya dulu. Amir lalu berjualan makanan dan minuman. Ia berjualan siang dan malam. Pada siang hari, Amir menjajakan makanan seperti nasi uduk dan nasi goreng. Malam harinya, ia berjualan martabak dan mie ayam. Lama-kelamaan, usaha Amir semakin maju. Sejak saat itu, Amir menjadi saudagar kaya. Martabak. Talibun. Talibun adalah pantun yang memiliki susunan genap antara 6 hingga 10 baris. Pada talibun, tiap bait dibagi menjadi sampiran dan isi. Pembagian baris sampiran dan baris isi ditentukan oleh jumlah baris keseluruhan yang kemudian dibagi menjadi 2. Contoh, mencari udang memakai jala, udang sirna tak tahu kemana. Meninggalkan harap di ujung usaha, tiada hari tanpa duka merana. Kelak engkau di masa tua, jika tak manfaatkan masa muda. Selanjutnya soneta. Soneta adalah lirik yang terdiri dari satu bait dengan 14 baris pentameter. Iambik yang dihubungkan oleh skema rima. Dalam KBBI, soneta merupakan sajak yang terdiri dari 14 bait. 2 bait terdiri dari 4 baris dan 2 bait terakhir terdiri dari 3 baris. Atau sajak 14 baris yang merupakan satu perasaan atau pikiran yang bulat. Stanza. Stanza adalah rangkaian baris yang dikelompokkan di dalam sebuah sajak, biasanya dari stanza lain dengan baris kosong atau indentasi. Stanza dapat berupa sajak dan skema metrik teratur, walaupun stanza tidak diharuskan untuk mengandung keduanya. Syair. Syair adalah puisi lama yang tiap-tiap bait terisi atas 4 larik yang berakhir dengan bunyi yang sama. Contoh, puisi ken tambuhan, lalu berjalanlah ken tambuhan, penglipur disertai dengan tadahan, berjalan manis perlahan, perilakunya kasihan manis. Menangislah ke semua putri, semua orang mengatakan hal yang sama sendirian. Kejahatan temperamen permaisuri, putranya seperti jenius dan peri. Syair Abdul Muluk, hentikan kisah Raja Hindustan, juga dikatakan adalah sebuah kata Abdul Hamid Shah Paduka Sultan. Duduk yang mulia, Abdul Muluk adalah putra yang mulia. Karmina. Karmina adalah pantun yang terdiri dari 2 baris. Karmina adalah versi pendek dari pantun. Nama lain dari Karmina adalah pantun kilat atau pantun 2 seuntai. Contohnya, gendang gendut tali kecapi, kenyang perut, senang hati. Pantun. Pantun adalah salah satu bentuk sastra rakyat yang menyuarakan nilai-nilai dan kritik budaya masyarakat yang terdiri dari 4 larik. Contohnya, beli lemon di Pak Petrus, makannya sama Mbak Yung. Manfaatkan waktu belajar terus dan buat orang tuamu tersenyum. Selanjutnya ada gurindam.
Gurindam adalah puisi lama yang terdiri dari 2 bait. Tiap bait terdiri dari 2 baris kalimat dengan rima yang sama dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Menurut KBBI, Gurindam adalah sebuah bentuk karya sastra yang berupa sajak, satu baitnya ada 2 baris. Contohnya, apabila dengki sudah merasuk hati, takkan pernah hilang hingga nanti. Apabila kelakuan baik budi, hidup menjadi indah dan tak merugi. Selanjutnya ada seloka. Seloka adalah pantun yang mempunyai beberapa bait saling sambung-menyambung. Kata seloka merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta yaitu sloka. Seloka merupakan salah satu jenis puisi klasik yang berisikan pepatah atau perumpamaan. Contohnya, pergi jalan-jalan ke Payakumbuh, kayu jati menutup jalan. Bagaimana hati tak rusuh, ibu telah mati, bapak masih berjalan. Kayu jati menutup jalan, turun angin lalu patahlah dahan. Ibu telah mati, bapak masih berjalan, kemana untung akan diserahkan. Selanjutnya ada bidal. Bidal adalah jenis puisi lama yang berbentuk peribahasa dalam sastra Melayu lama yang kebanyakan berisi sindiran, peringatan, dan nasihat. Penulisan peribahasa di dalam bidal memiliki arti yang lugas serta memiliki irama dan rima. Bidal tidak memiliki aturan tertentu dalam penyusunan baris dan bait. Contohnya, taruhan besar dibandingkan dengan tiang berarti biaya pendapatan besar. Lalu, seekor anjing menggonggong tidak menggigit yang berarti mulut besar tetapi pengecut. Yang terakhir ada mantra. Mantra adalah kumpulan kata-kata yang dipercaya mempunyai kekuatan mistis atau gaib. Mantra juga termasuk dalam puisi lama yang pada masyarakat Melayu bukan dianggap sebagai sebuah karya sastra, melainkan lebih kepada kepercayaan dan adat istiadat. Contohnya, pulanglah ke hutan desa, pulanglah ke hutan besar, pulanglah ke gunung guntung, pulanglah ke sungai yang tidak memiliki kepala, pulang ke kolam tanpa orang, pulanglah ke musim semi yang tidak kering. Jika Anda tidak ingin kembali, mati. Selanjutnya, kita masuk ke materi situasi bahasa genre sastra klasik Nusantara. Situasi bahasa sastra klasik berbentuk lisan atau ucapan. Proses terjadinya melalui ucapan serta cerita orang zaman dulu. Sastra Melayu mengalami perkembangan dan penciptaan yang saling mempengaruhi antar satu periode dengan periode lainnya. Sastra Melayu berkembang pesat pada zaman Islam dan sesudahnya, karena tema-tema yang diangkat seputar kehidupan masyarakat Melayu, meskipun beberapa ada pengaruh asing. Isi dan bentuk sastranya lebih banyak bernuansa animisme, dinamisme, dan Hindu-Buddha, dan semua hasil karya tersebut dituangkan dalam bentuk prosa dan puisi. Jadi, pada zaman Islam ini, sastranya tidak ada nuansa Islamnya sama sekali. Lalu, perkembangan kesusastraan sesudah kedatangan Islam ditandai dengan penggunaan huruf Arab yang kemudian disebut tulisan Jawi atau huruf Jawi, dan dalam perkembangannya dikenal dengan istilah Arab Melayu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. like a top hat, word to your taper. Nerds on the caper, jerks I done fell in.